Ada perlawanan nggak Bang dari Niki pas? Ya, mereka saling, yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Jadi Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Oke, apa ini? Saya sampaikan bahwa benar Nikita telah melakukan laporan polisi. Nikita lapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. Sehingga Niki melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya ada di sebelah. Jadi betul nih kita lapor sebagaimana yang Ibu Humas sampaikan. Jadi lapor adanya pengeroyokan, seorang wanita dikeroyok. Itu laporannya kita seperti itu. Luka-luka Bukti visum sudah dilakukan visum, kepalanya, pipinya, apa semua, rambutnya juga sudah kita serahkan. Visumnya ada. Saya tidak perlu sampaikan, yang jelas visum sama saya sekitar sebelum sholat subuh pada hari Jumat di rumah sakit Pertamina, seingat saya. Jadi kalau CCTV ada di penyidik, karena itu ada menjadi wilayahnya penyidik di SPKT sini. Itu kejadian jam berapa Bang itu? Jam kejadian yang jelas hari Jumat dini hari, sekitar jam 2, jam 3, saya lupa jamnya, ya antara hari itulah. Jadi saya tidak bisa pastikan, daripada saya salah, antara Kamis tengah malam menjelang Jumat dini hari. Dilakukan pengeroyokan, kronologinya. Itu nanti kita jelaskan pada saat dia diperiksa hari Jumat pagi itu dia sudah sampaikan dan videonya ada sama saya. Pada saat saya minta dia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dia dikeroyok. Sebagai seorang wanita, dia dikeroyok lebih dari 1 orang dan yang mengeroyok ada laki-laki dan ada perempuan. Kenapa? Kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Inisialnya Bang? Inisial laporannya? Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas itu adalah dalam proses. Jadi biar saja diproses oleh penyidik dan kita sudah diperiksa. Jadi Nikita pada saat hari Jumat bersama saya melakukan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan, dugaan tindak pidana pengeroyokan. Pada saat setelah dia diperiksa membuat laporan dengan saya, dengan tim saya, dia ke rumah sakit untuk dilakukan visum, ditemukan ada di kepala, ada di pipi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari visum. Saya tidak boleh jelaskan, tapi itu adalah bagian dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana. Ada memar, ada benjol dan sebagainya. Selain melaporkan juga nih 2 orang. Inisialnya Bang? RAN dan AS. Ada perlawanan nggak Bang dari Niki pas? Ya, mereka saling, yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Jadi Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. itu langsung dikeroyok atau gimana? Pasalnya yang dilaporkan 170 adalah pasal pengeroyokan. Bang, Niki datang sendiri atau siapa Bang? Kemarin pas hari malam itu, Jumat itu, malam itu Bang. Saya kan bawa sebelum kejadian sama tim dia. Niki kan pasti sama timnya. Setelah itu saya datang. Setelah itu ada kejadian, kita minta supaya ada CCTV biar diserahkan ke penyidik. Kejadiannya seperti apa, Niki lapor, Niki minta visum. Setelah dilakukan visum pada hari Jumat, Niki juga diperiksa. Disitulah Niki menceritakan semua. Apa yang diceritakan Niki adalah bagian dari proses pemeriksaan, tidak boleh saya sampaikan. Yang jelas ada seorang wanita yang dikeroyok
lebih dari 1 orang. Bang, dalam rangka apa Niki pagi-pagi ke Polres Jaksel, Bang? Tidak perlu saya jelaskan, Anda lebih tahu ada apa pada hari Jumat. Bang, tapi kan selain melaporkan ini juga dilaporkan Bang atas Ya nama itu BPN. silakan, kalau mau lapor yang jelas Niki dikeroyok. Dan itu laporannya ada buktinya, ada CCTV-nya. Orang lain melapor, di Indonesia itu adalah hak untuk membuat laporan di kantor Kapan polisi. dia akan diperiksa? Yang jelas Niki sudah diperiksa. Pada hari Jumat Niki sudah dimintain keterangan, sudah dilakukan visum dan juga sudah diperiksa. Artinya dimintain keterangan dan visum. Kapan akan panggil lagi Bang? Itu panggil lagi urusannya penyidik. Bang, mengenai yang ke Niki dilaporkan oleh RAN mengenai pengeroyokan itu Salah Anda. Anda baca dulu sebelum Anda tanya saya. Penganiayaan. Nah, jadi supaya tanya itu jangan nanti Anda salah. Laporannya penganiayaan, tapi Niki melaporkan pengeroyokan. itu apakah Niki Saya tanya kepada yang lapor. Saya kuasa hukum Niki, saya hanya menjelaskan yang Niki laporkan. Seperti itu biar fair. Yang jelaskan biar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kondisi Niki saat ini Niki dalam keadaan sehat, memang ada beberapa rambut yang sempat rontok bahasanya ya, dan itu adalah saya nggak tahu lah harus menjelaskan seperti apa, itu bagian dari proses pemeriksaan. Pengeroyokan yang didapat oleh Niki apakah ini dampak dari Loli kabur dari Safe House, Bang? Saya nggak boleh jelaskan, itu kan pertanyaan ada di berita acara pemeriksaan. Bang, alasan Loli sendiri kabur dari Safe House kenapa tuh Bang? Tanya yang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu mengaku nggak pernah dijenguk, mungkin abang boleh tahu. Iya, Bang. Kenapa? Lalu mengaku nggak pernah dijenguk, Bang. 5 bulan mungkin tidak pernah didampingi juga katanya. Kata apa? Kata siapa? Kata Loli Bang, kata Loli waktu di video itu. Anda tanya ke dinas, jangan ke saya. Jadi tanya ke dinas bagaimana mungkin kejadiannya. Kak Niki ada cerita gitu Mungkin Kak Bang. Niki pernah cerita nggak kenapa alasan? Kak Niki pernah cerita. Saya tidak pernah tanya, tidak ada kaitannya dengan persoalan. Jadi yang saya tanya persoalan hukum sama dia. Kalau perlindungan perempuan dan anak, tanya ke dia apa yang terjadi dan sebagainya. Bang, terkait ketidaknyamanan si Laura juga saat di rumah Safe House ada penyidik laki-laki gimana nih, Bang? Di mana? Di Nggak mungkin Anda salah. Anda Di salah. rumah Jadi, sakit. di rumah sakit. Tanya ke rumah sakit. Gitu aja, simpel saya. Kejadian di rumah sakit, tanya siapa yang membawa ke rumah sakit. Kalau kejadiannya di dinas perempuan, tanya ke saya, jangan ke saya. Saya pengacaranya Niki, yang saya tahu di sini saat dia membuat laporan polisi. Tapi setahu abang Niki pernah jenguk Bang selama 5 bulan. Nanti saya tanya Niki kalau dia ketemu saya. Saya belum ketemu lagi sejak hari Jumat. Abang Bang, sendiri kan beberapa waktu bilang lalu pernah kan sempat menjenguk. dibilang bahwa hubungan antara Niki dengan LM itu baik-baik saja, tapi ternyata kan kemarin itu gimana sih Bang? Saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam cerita dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani nggak ada masalah ya sudah. Itu yang saya harus percaya. Bang, kalau versi Nikita Mirzani yang duluan siapa Bang? Pihak berlapor atau yang Kenapa? mulai duluan? Itu BAP. Oh, Tapi Bang sangat disayangkan nggak sih harus ada perseteruan ini Bang antara anak Kenapa? sama ibu gitu. Nah, itu nanti, itu bagian dari persoalan. Jadi biar kita tidak bias, saya akan jawab sesuai dengan persoalan. Sebagai kuasa hukumnya gitu loh Bang. Iya, dia yang mana ini? Kan banyak sekali nih. Yang antara ibu dan anak ini. Ya kan tidak ada persoalan, itu hanya kesalahpaham, itu biasa lah. Kalau misalnya itu ribut-ribut ya sudah, gitu loh. Yang jelas ibu pada saat itu mencarikan keadilan buat anaknya. Bang, Niki udah jenguk di RS Polri, Bang. Kenapa? Polri dan dijenguk Bang. Yang dia ada di sana Niki tidak tahu. Jadi Niki nanti itu urusan lain. Saya akan tanyakan kepada Nikita seperti apa. Tapi Niki ada niat untuk menjenguk Loli sendiri, Bang. Nanti saya tanya, sebentar lagi saya telepon Niki, hasil teleponnya saya sampaikan. Abang sendiri akan menjenguk Bang. Saya harus minta izin sama yang punya anak. Yang punya anak namanya Nikita Mirzani. Jadi kalau saya tanpa izin dari Nikita Mirzani tidak mungkin saya bisa menjenguk. Bang, tanggapan abang dengan dari pihak Bang Rasman yang ikut andil untuk ini. Tanya ke penyidik. Ya, oke. Tanya ke penyidik, tanya tentang Dinas Perlindungan Anak, bagaimana anak yang di bawah umur, bagaimana anak yang dewasa menuntut hukum itu umurnya berapa. Saya tidak perlu tanggapi karena itu adalah ada hitam putihnya persoalannya. Tapi sangat disayangkan nggak sih Bang, maksudnya ada permasalahan ini lagi Bang? Kenapa? Ya sangat disayangkan. Maksudnya disayangkan apa? Sayang-sayangan. Ya sayang-sayangan antara Itu adalah bagian dari persoalan. Jadi dalam persoalan itu pasti akan muncul macam-macam persoalan atau mungkin kesalahpahaman dan sebagainya. Itu saya sampaikan
seperti itu. Sebentar lagi saya mau keluar, saya mau balik, nanti saya